Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. I think aku udah lama banget gak bikin video dan mungkin kalian lihat aku dengan versi yang seperti ini karena apa? Yes, bener. Karena sekarang lagi marak banget ngomongin tentang baju thrifting. Yang perlu teman-teman tahu, aku sebagai pengguna baju thrifting sejak tahun 2016 lalu sudah mulai menggunakan baju thrifting dan sampai sekarang kulitku masih baik-baik saja, nggak ada penyakit, tetap sehat dan tergantung maintenance kita terhadap baju dan juga kalau misalkan orang lihat, mindset itu kalau misalkan second hand itu masih baju bekas orang, baju buangan, baju pemberian dari, suatu lembaga untuk donasi atau untuk aksi sosial. I think, itu kembali lagi ke mindset orang-orang gimana nanggepinnya. Kalau teman-teman tahu, selama aku berkecimpung di dunia thrifting ini, second hand itu ada beberapa jenis baju gitu, satu di antaranya ada yang dead stock juga, ada yang sudah dipajang di toko habis itu nggak laku, habis itu dikelola oleh suatu lembaga atau suatu perusahaan atau suatu komunitas atau suatu organisasi lah, di mana itu dikumpulkan, dari baju dead stock atau, mungkin bekas ini, bekas itu, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas kalau misalkan dead stock, itu biasanya kalau kalian beli dari, ya penjual second hand, itu masih ada kayak tag-nya, tag tag bajunya. Kayak contoh ini pakai The North Face, itu biasanya ada, tag-nya The North Face, kayak tag harga gitu. Biasanya kalau nggak bentuk yen, bentuk won, itu biasanya itu. Karena kita biasanya dapat bajunya itu atau dapat jaket atau produk-produk fashion itu dari Korea sama Jepang. Jadi menurutku nggak semuanya itu bekas orang lain gitu. Dan kalau misalkan, kalian jijikan, ya itu kembali lagi kalian, mau pakai baju thrifting atau enggak. Tapi kalau menurutku, aku biasanya pilih-pilih gitu, dari kualitasnya, dari bajunya. Ini aku pakai baju thrifting juga, ini aku beli di Medan teman-teman, di daerah Medan sana. Dan ini masih kelihatan bagus, kelihatan baru banget gitu loh. Terus memang The North Face, I like The North Face, I like Adidas, terus aku juga suka Champion, ya kayak gitu. So far kembali lagi mindset-nya harus dirubah menurutku. Sebenarnya pemerintah sudah kasih aturan nggak boleh impor baju bekas gitu. Cuma kembali lagi, kita juga punya pilihan masing-masing, dari masyarakat itu punya pilihan masing-masing mau pakai baju apa. Rasanya menurutku kalau adanya baju impor ini ketika minat masyarakat banyak terhadap baju impor ini menurutku PR juga untuk para, aku bilang bukan pabrik-pabrik tekstil di Indonesia ya, tapi kayak semacam pabrik-pabrik untuk mengolah mengolah tekstil menjadi kaos gitu, atau mengolah kaos atau jaket atau celana agar kualitasnya itu sama dengan baju-baju impor. Menurutku kenapa orang-orang suka beli baju impor second hand, karena segmentasinya udah jelas gitu loh. Orang kan thrifting kan, dari kata-kata thrifting sendiri kan pengen berhemat kan untuk membeli baju-baju yang mungkin brandnya dengan harga mahal atau saat ini belum ada rezeki, itu pilihan masing-masing gitu loh. Tapi kalau misalkan, dari pemerintah sendiri tidak memberikan kayak penyuluhan, contoh yang benar untuk para, industri fashion untuk membuat baju agar kualitasnya sama di industri lokal, pasti ada choice atau ada pilihan yang dikembalikan lagi ke masyarakat. Menurutku gini ya, kalau misalkan masyarakat punya punya mindset untuk bebas memilih, ya itu memang haknya kembali ke masyarakat gitu loh. Pemerintah mau bisa apa? Kecuali kalau misalkan kita dapat subsidi baju atau subsidi duit buat beli baju dan lain-lain dari pemerintah. Pemerintah bisa nekan nekan kita, bisa ngarahin kita ini loh pakai baju yang kayak gini. Sementara kita nggak ada subsidi seperti itu untuk beli baju karena terlalu dibatasi gitu loh. Itu pilihan kita mau pakai baju kayak gimana, baju kayak gimana, itu hak kita gitu loh. Tapi di lain sisi juga pemerintah juga harus fair dengan para industri fashion gitu loh. Karena menurutku so far nggak ada tuh, kayak sosialisasi ke pabrik atau industri fashion untuk bisa ngupgrade fashion mereka kayak gimana. Kalian tahu, aku pernah punya temen yang punya brand, punya kualitas produk lokal harus tutup karena apa? Karena kurangnya support, kurangnya suntikan dana investasi. Sementara ini akan memanjang gitu loh.
Orang-orang kalau misalkan belajar untuk mengembangkan brand pasti itu butuh waktu bertahun-tahun. I think kayak Burberry, habis itu Balenciaga, The North Face, Adidas, Nike, mereka sudah punya nama dan mereka udah bertahun-tahun gitu loh. Sementara di industri fashion sendiri kualitas baju dan juga, brand itu sangat menentukan gitu loh teman-teman. Makanya agak konyol aja gitu loh. I think kalau misalnya pemerintah melarang kita memakai baju impor second hand, harusnya lebih jelas juga gitu loh. Yang contoh produk-produk yang impor juga dari luar negeri seperti merek Tommy Hilfiger atau H&M atau Uniqlo yang ada di Indonesia itu juga harus stop dong gitu loh. Meskipun mereka baru tapi kalau misalkan itu lebih diminati masyarakat juga arahnya akan mematikan industri tekstil di Indonesia, para para UMKM lokal gitu loh. Seharusnya yang ditanamkan mindsetnya dengan adanya produk impor itu, baik itu second hand atau itu baru, itu harus bisa memicu kualitasnya agar di-upgrade gitu loh. Tapi itu hal yang menurutku challenging ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan, challenging seperti itu, kita akan kembali lagi ke mindset atau pilihan masyarakat, karena masyarakat bebas memilih. Kecuali kalau masyarakat didukung oleh pemerintah untuk disediakan anggaran untuk setiap kakak untuk beli baju, ya udah kita ngikut pemerintah, sementara kita makan sendiri aja, kita cari-cari sendiri, toh pemerintah narik pajak dari kita juga toh, nggak akan support kita secara full. Itu kalau menurutku gitu. Nah saranku, ya itu pilihan, it's your choice gitu loh. Lu mau beli second hand, lu mau beli pre-love bekas orang lain, ya itu urusan kalian masing-masing gitu loh. Pemerintah hanya memberikan, kayak batasan ruang gerak pilihan gitu. Arahnya memang seperti itu. Kalau misalkan, teman-teman lihat ya, sekarang ada orang yang jual baju bekas juga online dan offline. Mereka tidak bisa disalahkan loh menurutku. Karena apa? Mereka kadang itu mereka beli itu borongan dan mereka kadang dapat dead stock juga gitu. Dead stock itu kayak, ya udah tak jelasin tadi lah. Mereka belinya borongan, nggak beli bal-balan gitu loh. Dan mereka pasti olah kembali gitu agar layak pakai gitu. Itu sih kalau menurutku. Terus ya satu hal lagi, kalau kualitas baju dari impor itu masih lebih bagus, pasti pilihan masyarakat itu pasti bakal tahu cari baju yang kualitas bagus dengan harga terjangkau. Itu mindsetnya dari kita. Biasanya seperti itu. Harga murah, kualitas bagus, habis itu bisa bertahan lama. Kalau bisa merek, brand, warnanya oke, nah itu yang dicari masyarakat saat ini. Kalau mohon maaf nih, kadang-kadang kalau misalkan bajunya tipis dan lain-lain, mungkin itu ada segmennya sendiri. Aku tidak menyalahkan siapapun, tapi yang jelas ini adalah challenge bersama di mana pemerintah juga harus mendukung gerakan UMKM lokal, di mana mereka punya produk brand sendiri agar bisa difasilitasi untuk bisa naik tingkat. Juga pemerintah juga diantaranya bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi bagi masyarakatnya. Kalau mau ngontrol masyarakat biar enak gitu. Karena ini kembali lagi, fashion is lifestyle, bukan fashion is a choice from government. For me, it's wrong if government itu terlalu ngekang kita untuk harus gini, sementara kita tidak didukung secara full gitu. Itu sih menurutku. Aku dari masyarakat biasa gitu. Aku juga pengguna thrifting, aku penyuka produk lokal. Kalian kalau tahu, aku biasanya juga beli produk-produk lokal juga. Aku cinta UMKM Indonesia. Tapi masalah fashion itu kembali lagi ke lifestyle kita masing-masing. That's it. Semoga itu pandanganku sih. Karena kita masih free a choice, bebas berpendapat juga. Meskipun pemerintah punya larangan sendiri, kita harus hormati larangan dan ikutinya. Semoga pemerintah semakin jelas dalam memberikan peraturan, tidak tumpang tindih, dan juga tidak hanya membawa suatu kepentingan tertentu, tapi juga ini harus clear gitu loh. Jangan menjatuhkan satu pihak aja, tapi juga harus ada solusi ketika ada suatu peraturan yang diutarakan atau diputuskan gitu. Karena kalau menurutku bisnis ini sudah berjalan sangat lama sekali di Indonesia. I'm so respect with us karena juga beli bal itu tidak murah gitu dan ada grade-grade-nya.
Ini bakalan panjang kalau aku jelasin grade-nya, tapi tetap semangat untuk pejuang kepala rumah tangga. I know kalian di sini struggle banget untuk menghadapi saat ini, tetap semangat. Oke, see you in another video. Kalau kalian punya komentar lain bisa tulis di kolom komentar, atau kalian pengen tanya-tanya cara mengolah second hand itu seperti apa. Karena mindsetnya kalau second hand hanya baju bekas, I think it's wrong. We need to improve to make the clothes or jacket is very well with the, pokoknya yang bener banget untuk ngolahnya biar itu jadi keren. Ini tantangan buat kita semuanya, bukan hanya dari pemerintah, masyarakat juga para UMKM untuk bisa upgrade lagi produk-produknya, apalagi bidang fashion. See you in another video. Thank you.